بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاهدا يا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
Zaza. Sampaikan kepada Ustaz Syamsul Firdaus, mudah-mudahan apa yang beliau tadi kumandangkan yang biasanya panjenengan semua lihat di YouTube, di TV-TV, alhamdulillah sekarang bisa offline langsung, bisa mendengarkan suara emas beliau, salah satu kori terbaik yang dimiliki oleh negara Indonesia, berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijuluki Seribu Masjid. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, sehat keluarganya, sehat lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita tadi mendengarkan bisa mengambil manfaat hikmah dari apa yang dibacakan dan mensusun surat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan mewakili tuan rumah Sohibul Hajat, pengurus PCNU Ratin Ciai, mungkin diwakilkan oleh wakil Kanfidiah cabang istimewa Taiwan, Ustaz Wahyuddin. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya muliakan Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi. Kehadiran panjenengan dan juga Ustaz Syamsul Firdaus, terima kasih Kori Internasional yang alhamdulillah bisa kita hadirkan ke Taiwan. Alhamdulillah teman-teman dari NTB bersatu bisa mendatangkan panjenengan berdua ke sini, sesuatu yang sangat kami harapkan. Kami mendengar dan mendapat kabar ini sudah lama sebenarnya, belum 1 tahun lebih yang lalu saya diajak diskusi oleh kawan-kawan Lombok. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama panjenengan di sini, suatu yang kita impikan. Dan kami melihat tadi beberapa panitia sujud syukur saat panjenengan keluar dari pintu bandara tadi. Bahkan beberapa ada yang menangis, bahagia tentunya. Sehingga kehadiran panjenengan membawa istilahnya kata-katanya adalah oase bagi kami di sini yang jauh dari Indonesia, jauh dari rumah kita sendiri, kota 1000 masjid. Nah tentu ini kebahagiaan tidak hanya oleh teman-teman NTB, tentu juga untuk teman-teman warga Indonesia umumnya yang berada di sini, khususnya Muslim. Pertama, yang berikutnya adalah terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman NTB Bersatu, teman-teman panitia yang sudah berupaya keras untuk menghadirkan panjenengan. Tentu kami berharap semuanya di sini ilmu dan berkah dari panjenengan, sesuatu yang kami impikan karena panjenengan beberapa kali diundang ke Taiwan, tapi beberapa hal teknis kemudian tidak memungkinkan untuk hadir. Alhamdulillah akhirnya pada tahun ini kita bisa bersua duduk bersama. Semoga hal ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Kami dari keluarga PCNU Ranting Ciai khususnya dan mewakili PCNU cabang Taiwan, pertama mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan khususnya terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk hadir ke Taiwan. Dan tentu apabila ada hal yang nanti dari kami, dari panitia, dari NTB Bersatu dan semuanya, apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan menjadi evaluasi bagi kami. Dan insya Allah kami akan menyiapkan yang terbaik yang kami bisa usahakan. Dan kiranya karena waktu yang terbatas,
besok mohon berkenan beberapa petuah begitu selain yang besok Tuan Guru untuk kami, untuk upah lelah kami panjenengan panitia khususnya yang sudah menyiapkan ini beberapa bulan Tuan Guru. Besok kan untuk banyak umat tapi malam ini khusus kami, khusus panitia dari Lombok, khusus tuan rumah dari Ranting Kiai untuk mendapatkan langsung silaturahmi dari panjenengan dan berhadapan langsung secara dekat. Mengatakan Tuan Guru mohon izin. Saya kira itu dari kami. Akhiran, wallahu muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Wadiuddin selaku mewakili keluarga besar PCNU Ciai sekaligus mewakili kepengurusan PCNU cabang Istiqlal Taiwan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa diterima oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan sambutan perwakilan dari keluarga besar NTB Bersatu mengikuti Galok, Kabim, Basuh dan yang lainnya pada yang diamanahkan mewakili masjid dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat, yang kami muliakan Tuan Guru Baja yang sudah hadir pada malam hari ini, serta Kang Fidiah atau yang mewakili dari PCN cabang Ranting Taiwan, serta Kang Fidiah beserta jajarannya dari PCI NU Ranting Ciai beserta Banom jajarannya dan para hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya keluarga besar dari NTB Bersatu, dari keluarga Galok, Gabim dan Simbawa yang sudah hadir pada malam hari ini dalam acara ramah tamah dengan Tuan Guru Bajang dan Ustadz Samsuri Firdaus. Dan tentunya yang kami muliakan juga sudah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita tadi mendengarkan bersama Korip Internasional Ustadz Samsuri Firdaus. Selamat datang Ustadz beserta. Dan tentunya kami dari panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah terselenggaranya acara ini pada panitia dan penyelenggara. Dan kami mohon maaf jika dari penyambutan kami banyak yang kurang dari kegiatan pada malam hari ini. Tuan Guru mohon maaf, Ustaz Samsuri Firdaus mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tamu undangan yang berbahagia. Dan tentunya silahkan dimanfaatkan kegiatan pada malam hari ini untuk bisa bersilaturahim dengan Tuan Guru kita. Saya kira itu yang bisa sampaikan, singkat, padat. Semoga bermanfaat nanti acara ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran jazakumullah khairan jazaa disampaikan kepada Ustaz tadi mewakili keluarga besar NTB Bersatu. Mudah-mudahan ini awal bersatunya seluruh keluarga besar NTB Bersatu, mulai dari Kabim, Kasum dan juga Galong. Mudah-mudahan bisa terus membawa keluarga besar NTB di Taiwan yang bisa membawa nama baik NTB khususnya, lebih-lebih membawa nama baik negara kesatuan Republik Indonesia di Taiwan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah rahimakumullah, demi meningkat waktu, marilah kita sama simak uraian nasihat atau fatwa dari guru kita bersama
Tuan Guru Baca atau Ustaz Zaidi Abdul Majid. Kepada beliau yang diserahkan Tuan Guru. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Ustaz Wahyudin sebagai perwakilan dari keluarga besar PCI Nahdlatul Ulama Taiwan, dan semua tentu di sini juga keluarga besar dari PCI Nahdlatul semua, yang kita doakan mudah-mudahan bisa terus menyebarkan, mensyiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amanah dari para kiai, guru-guru kita, orang-orang tua kita dimanapun berada, tetap membawa dan menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu asasnya adalah rahmatul ummah. Jadi melihat semua manusia dengan nasratul rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh yang hadir di musola Kiai ini, teman-teman dari Lombok atau tidak bersatu, Lombok, Bima, Sumbawa. Jadi kalau ada yang mungkin belum begitu paham atau mungkin masih belum begitu jelas, NTB itu ada Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Itu dua pulau besar. Selain itu pulau-pulau kecil. Nah, di dua pulau besar itu ada 3 suku utama. Di Lombok itu ada suku Sasak, di Pulau Sumbawa itu bagian baratnya suku Samawa, dan di bagian timur itu suku Bojo. Nah, ini Samsuri ini suku Bojo. Suaranya bagus suku Bojo, itu di tenggorokannya itu nggak tahu kenapa. Jadi kalau ngomong itu mungkin karena di Bima itu banyak tempat yang agak berjauhan tinggal dengan Samsuri ya. Jadi kalau ngomong kecil itu nggak kedengeran, dari kecil itu sudah ya volumenya kencengin gitu, bawah sampai besar. Tapi semuanya rata-rata kalau baca Al-Quran, Masya Allah. Jadi beliau ini generasi yang melanjutkan. Dulu ada Ustadz Ramli Ahmad ya, kalau ingat ya teman-teman ya, itu salah satu qarib juga yang Masya Allah suaranya luar biasa. Semua yang hadir yang saya muliakan, Samsuri hadir di sini ditemani oleh istri beliau. Dia ada satpamnya beliau, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah. Saya tanya mungkin tadi Ustaz Samsuri, Ustaz pulang kapan? Saya bilang, kata beliau pulang besok pagi juga, Senin pagi sama waktu kami pulang. Jadi efektifnya di sini mulai malam ini, besok sampai sebelum subuh mungkin ya, kami harus segera ke bandara karena pesawatnya hari Senin itu jam 7 pagi. Insya Allah jamnya tidak banyak, waktunya tidak lama, tapi mudah-mudahan berkahnya selalu. Pertama, saya menyampaikan terima kasih. Nggak ada yang bisa saya sampaikan selain ba'da syukur. Setelah syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ada di Taiwan, yang tadi sekilas ketika di bandara banyak cerita yang disampaikan kepada saya, dan itu merubah pandangan saya terhadap teman-teman yang ada di Taiwan. Apa yang berubah? Pertama, saya mengira bahwa keluarga besar warga Indonesia di Taiwan itu jumlahnya hanya beberapa ribu saja. Ternyata tadi disampaikan oleh siapa yang di bandara, Pak Agus, beliau sampaikan 400.000, hampir 9 juta orang di Taiwan.
keluarga besar dari Indonesia. Jadi jumlahnya sangat besar. Kemudian yang kedua, saya mengira bahwa potret warga Indonesia yang ada di Taiwan itu homogen. Artinya hanya dalam satu bidang saja. Tadi saya diberitahu ternyata Masya Allah banyak sekali ternyata di Taiwan ini anak-anak muda Indonesia, putra putri terbaik Indonesia yang juga sedang menuntaskan jenjang pendidikan tinggi. Jadi Taiwan ini ternyata tempat di mana banyak sekali anak-anak muda dan anak-anak bangsa yang sedang meniti masa depannya, menyempurnakan ilmunya, ya, juga mencari rezeki, dan itu semua insya Allah adalah kerja-kerja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya tidak menyampaikan banyak hal, hanya ingin mengajak untuk merenungkan disampaikan oleh Thariqat. Jadi produk silaturahim kita itu adalah ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Syamsul. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wassirajan. Jadi 5 hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan sebagai karakter Nabi, mari kita pelajari. Jadi teman-teman di Taiwan, 5 hal yang ada dalam ayat ini mudah-mudahan bisa terwujud, bisa kita pelajari. Pertama, syahidah. Syahidah itu nanti jadi saksi. Kalau kita lihat ya bapak-bapak saudara, orang bisa dijadikan sebagai saksi kalau dia dipercaya. Nabi sebelum dia berdakwah dikenal dengan al-amin, orang yang dititipkan sesuatu dan tidak pernah khianat. Orang yang kalau ditugaskan sesuatu dia tugaskan. Orang kalau dititipkan rahasia tidak akan dia sebarkan. Itu syahidah. Maka jadilah pribadi yang reliable itu, dapat diandalkan. Kalau kita bekerja di suatu tempat, pastikan orang yang mempekerjakan kita itu percaya sama kita. Itulah syahidah. Dari pintu itu akan datang keberkahan. Yang kedua, mubasysyirah. Nabi itu Allah berikan sifat dalam Al-Quran, dalam ayat ini secara khusus sebagai mubasysyirah. Mubasysyirah itu artinya apa? Selalu membawa kabar gembira. Jadi kita kemana-mana itu selalu membawa optimisme. Kalau ada masalah kita datang, jangan sampai masalahnya nambah. Tapi begitu kita datang, kita menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah. Kalau kita bicara tentang Islam juga, tadi Ustaz Wahyudin sampaikan ya. Dan beliau satu mobil tadi saya banyak. Beliau menyampaikan tadi di Taiwan ini penduduk aslinya itu nggak banyak yang Muslim. Ya mungkin salah satu sebabnya adalah karena kurang kemampuan kita sebagai umat Islam untuk menghadirkan Islam dalam bentuk yang menyenangkan hati mereka. Kan Islam itu kalau kata Allah dalam awal surah Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Jadi Islam itu tidak boleh menyusahkan hati. Kalau kita susah ketika beragama, berarti ada ajaran agama yang salah. Jadi Islam itu mubasysyirah, selalu membawa kebaikan, membawa kabar gembira, membawa optimisme, menjadi solusi bagi masalah, minimal tidak menambah masalah. Wa nadhira. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW disifatkan oleh Allah juga sebagai pribadi yang kalau ada sesuatu yang tidak benar, dia luruskan, tapi dengan cara yang baik.
Maka dalam Islam itu kata Nabi, ad-dinun nasihat. 400.000 teman-teman ini yang ada, isilah pergaulan Anda, sahabat-sahabatku, nahdi-nahdiyah, sebagaimana pesan dari para kiai, termasuk Habibur Syekh, kemudian Syekh Al-Maghfurlah, Kiai Maimun Zubair, dan guru-guru kita semua menjadi bagian dari pergaulan yang baik kalau berisi dengan nasihat yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, wada'iyatillahu bi'izni. Jadi kita boleh saja profesinya apa saja, mau kerja di mana saja. Kalau guru-guru kita mengajarkan ibtaghu min fadlillah, cari karunia Allah di mana saja. Tetapi apapun fungsi kita, apapun profesi kita, dimanapun Allah takdirkan kita berada, apapun nama pintu rezeki kita di dunia, wada'iyatillahu bi'izni. Jangan sampai semangat dakwah kita. Jadi tetap yasinannya tetap, ya, maulidannya tetap, ngajinya tetap, cara-cara yang kita bawa, yang diingatkan dan dipesankan oleh guru kita dan orang tua kita, bawa terus. Itulah wada'iyatillahu bi'izni. Dan kata dari yang di sini, kalau kata para ulama, nggak mesti harus berceramah, karena dakwah bilisanil hal itu jauh lebih fasih daripada dakwah dengan omong. Apa itu bilisanil hal? Akhlak kita, perilaku kita. Dan saya dengar alhamdulillah masyarakat Indonesia di Taiwan ini tidak pernah bikin masalah. Jadi bahkan disayang di sini, bahkan ikut juga dijaga eksistensinya. Ini juga bagian dari kebaikan-kebaikan yang ditanam selama ini oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir, wasirojam munir. Sirojam itu artinya cahaya. Jadi dimanapun, jadilah seorang yang bisa menginspirasi, jadi teladan dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan kita, tapi kita bawa kita tidak pernah tahu ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, mana dari amal kita di dunia ini yang telah menyelamatkan kita. Kan ada cerita dulu seorang wali besar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Jika Abu Yazid itu malamnya ribuan rakaat ya, sholat puasanya nggak pernah putus, zikir dan segala macam ibadah. Begitu beliau meninggal, beberapa waktu setelah beliau meninggal, muridnya memimpikan dia. Dilihat gurunya tinggi sekali kemuliaannya di sisi Allah. Maka muridnya bertanya, bima nilai hadza syukur, dengan apa engkau capai kemuliaannya? Kemudian saya cerita, saya pikir kata saya Abu Yazid itu saya bakal dapat surga itu karena ibadah sunnah, sholat saya, puasa saya, sholat saya. Ternyata tidak, kata Abu Yazid. Ini saya dapatkan karena suatu hari, suatu malam saya mendengar ketukan di pintu rumah. Begitu saya buka, ada orang wajahnya ketakutan luar biasa. Orang itu mengatakan, Pak, saya boleh nggak saya ngampir di sini? Saya mau sembunyi sebentar aja. Di belakang itu ada orang mengejar saya. Kemudian kata Abu Yazid, saya nggak tanya namanya siapa, masalahnya apa, saya masukin ke dalam rumah, saya tutup pintu. Di depan rumah itu berkeliaran orang, berteriak-teriak mencari orang yang ada di dalam. Tidak berapa lama orang di luar itu pergi. Sebelum subuh, orang yang di rumah saya itu minta pamit. Pak, sudah cukup, saya pamit. Begitu dia keluar, saya tutup pintu. Saya tidak tanya namanya, asal usulnya, apa masalahnya. Tapi saya lihat dia lega pergi dari rumah saya. Kata Abu Yazid, ternyata amal saya yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, saya rencanakan, yang bahkan sudah saya lupakan, yaitu menyelamatkan seorang yang sedang dikejar-kejar,
menyelamatkan jiwanya, kehormatannya, ternyata itulah yang menyelamatkan saya. Jadi kita tidak pernah tahu, teman-teman, apa yang menyelamatkan kita. Bisa jadi mungkin ada orang yang sedang putus asa, yang sedang kesulitan, yang mungkin bahkan ingin mengakhiri hidupnya, lalu dia datang kepada kita, lalu kita katakan kepada dia, ingat dalam Al-Quran itu ada firman Allah, la ta'asun min rahillah, jangan putus asa. Mungkin kata kita itu kemudian langsung masuk ke hatinya, hilang putus asanya, berganti dengan rahmat Allah memenuhi hati, yang menyebabkan dia semangat untuk memperbaiki diri. Mungkin itu yang menyebabkan kita, bukan amal-amal hebat. Karena itu prinsipnya kalau kata para ulama, berbuat baiklah dimanapun kita berada, sekecil apapun, sesederhana apapun. Bahkan kalau kata Rasulullah SAW, ada kalimat yang seorang manusia sudah lupa dia pernah mengucapkannya, tapi dengan kalimat itu dia jatuh masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi mungkin dia pernah komen, ya. Dengan komennya itu fitnah yang semula kecil itu seperti terbakar. Akhirnya fitnah itu kemana-mana, rusak kehormatan orang hanya dengan satu komen itu. Dia sudah lupa komennya, karena kita sekarang zaman media sosial ini segala macam kita komen. Yang kita ketik hari ini besok mungkin sudah lupa. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian dari situ akan timbul fitnah luar biasa, itu berat pertanggungjawaban. Sama juga kita menulis sesuatu yang sederhana yang baik, yang mungkin kita sudah lupa, tapi itu bisa menjadi inspirasi, membuat orang bisa berubah diri, membuat orang terketuk. Kita bikin cerita sederhana tentang seorang yang rajin bersedekah misalnya, atau tentang suatu pengalaman yang menarik yang pernah kita jumpai, ternyata menginspirasi orang untuk berbuat baik. Maka berlakulah apa yang Nabi katakan, man dalla ala khairin falahu ajrun fa'il. Seorang yang menjadi inspirasi kebaikan, ketika kebaikan itu dikerjakan, pahalanya mengalir. Wasirojam muniro, jadilah cahaya sekecil apapun dimanapun kita berada. Jadi itu pesan dalam ayat yang dibaca oleh Syamsuri tadi, 5 hal yang merupakan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu ya teman-teman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu utamanya kata para ulama adalah akhlaknya. Syahidan, mubasyiran, wa nadhiran, wa da'iyan ila Allah bi iznihi, wa sirajan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, terakhir saya ingin sampaikan bahasanya itu apresiasi, penghargaan yang dilakukan ini oleh teman-teman, meneruskan perjuangan keorganisasian. Ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan keagamaan, sosial, dakwah. Rasanya biasa-biasa saja, saking seringnya kita lakukan, tapi ini tidak biasa. Kenapa saya katakan tidak biasa? Karena tidak banyak seperti ini. Salah satu nikmat ya, aset Indonesia, harta karun yang Allah berikan kepada Indonesia, itu bukan sekadar kandungan alamnya, bukan sekadar keindahan bumi, bukan sekadar kekayaan lautnya, tapi yang paling luar biasa dari Indonesia adalah kekompakan dan persaudaraannya. Saya pernah tinggal di Mesir, sukunya satu Mesir. Demikian pula negara-negara Arab yang ada di sekitar Mesir, itu sukunya tidak banyak,
Kalaupun nama sukunya beda-beda, kabilahnya beda, tapi akarnya satu. Jadi kalau orang Arab itu bahasa Arab, walaupun lahjahnya beda, mereka paham satu sama lain. Orang Mesir pasti paham omongan orang Arab Saudi. Dia paham omongan orang Kuwait. Dia paham omongan orang Emirat. Walaupun lahjahnya, dialeknya beda-beda, karena akarnya satu. Tapi kita di Indonesia, orang Sasak itu nggak paham kalau orang Jawa ngomong. Orang Jawa nggak paham kalau orang Padang ngomong. Orang Padang nggak paham kalau orang Kalimantan ngomong. Maksud bahasa daerahnya. Tapi sedemikian jauh ya, perbedaan bahasa kita sampai dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua itu ada ratusan bahasa. Alhamdulillah kita disatukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Nah, nikmat persatuan ini itu wajib untuk dijaga. Salah satu cara menjaganya seperti ini ya, kita memperbanyak perjumpaan, pertemuan dalam kebaikan. Itu akan turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cinta Indonesia, kita kirimkan pupuk dari Taiwan ya, maksud saya pupuk itu dalam tanda kutip ya, bukan pupuk ini, tapi pupuk dalam arti memupuk keutuhan. Pertemuan kita inilah pupuk yang kita kirim ke Indonesia supaya persatuan kita itu semakin kokoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa, kita awali dengan Fatihah kepada guru-guru kita masyarakat yang termaktub atau terpampang foto-foto mereka maupun yang tidak ya, muassisun ya, para muassis Nahdlatul Ulama, termasuk juga sahabat-sahabat beliau itu muassis dari NWDI Al-Maqfurah Maulana Syekh. Mereka semua bersahabat dulu di Saudi ya, sama-sama di Mekah. Gurunya satu, pohon ilmunya satu ya, sanad keilmuan juga sama. Kita bacakan Fatihah untuk beliau-beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yataghammadahum bi rahmatihi wa wasi'ah. Allah liputi mereka semua guru-guru kita dengan rahmat yang maha luas. Wa yudhifana bi barakatihim, dan menghadiahkan kita semua yang masih hidup dengan keberkahan dari guru-guru kita, termasuk orang-orang kita yang telah wafat. Semoga Allah Ta'ala yuwasi' lahum fi quburihim, dilapangkan di alam barzah. Yang masih hidup yutawil umurahum, dipanjangkan umurnya. Dan untuk kita semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia, semoga Allah memelihara kita zahir dan batin, didekatkan kepada yang baik, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, fitnah, musibah, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Ya mujibas sabirin ya ghafirul mustaghfirin. Allahumma tahalla futuhal arifin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma ihfaz ikhwanana fi Taiwan dari al-balaya wal fitan wa qaribhum ila ta'ah wa jannibhum anil ma'asi wa ihfazhum min kaydil a'da wa min wasawisi syaitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna wa iyyahum fi dinika al-halim bi rahmatika wa karamika ya akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan apa yang Tuan Guru Zainal Masdi tadi sampaikan bisa mengenakkan hati kita agar senantiasa walaupun kita di negeri Taiwan ini agar kita bersatu
juga menjalin hubungan silaturahmi, serta jadilah manusia yang bisa berguna untuk sesamanya. Khairun nas nas. Mudah-mudahan juga hubungan keluarga besar NTB Bersatu, karena akarnya sama, gurunya sama. Di NTB ada Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Kita sama-sama, sanad gurunya, ilmunya sama. Mudah-mudahan mengurus yang dulu pulang itu Ustaz Mawardi, tuan guru teman saya, mengurus NTB juga, mengurus MWD juga di daerah beliau sudah pulang. Mudah-mudahan dari NTB juga muncul kembali untuk menghidupkan amalia-amalia LWDI dan Nahdlatul Ulama, karena semuanya sama. Terlebih dan Mas Chandra sebagai ketua panitia di sini, dan juga teman-teman ada Ustaz Dhani. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita sama-sama di foto bersama untuk seluruh keluarga besar NTB Bersatu. Dilanjut nanti kita akan di lantai 3. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa manfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sambil duduk aja boleh. Itu saja dari saya. Lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk jamaah langsung menghadap ke sana saja, nanti ada fotografer yang memfotokan dari belakang. Sallallahu alaihi wasallam.